Semuanya ada di sini? Iya, 4 atau 5 Satu, gitu. dua. Ocit, apaan tuh? Oysternya mana? Sampai nggak bisa kelihatan gitu. Wah, kayaknya Ocit salah deh ini konsepnya. Ini makan oyster kayak makan kerang. Jadi namanya saus, aduh, saya aja sampai takut mau saus Hong Kong. Iya, chef. Tapi saya tambahin tomat sama rawit. Tomat sama rawit. Masak nasi sekarang. Masak nasi, biar ada effortnya, chef. Sayur apa ini? Sawi, Diapain? ya cuma di kayak steam bentar gitu doang. Aduh, dishnya Ocit aku nggak tahu mau ngelihat bok choy-nya atau oysternya, soalnya oysternya nggak kelihatan sama sekali. Oh, di steam. Enak, chef. Bukan masalah enaknya, oysternya ini udah mati. Iya, chef. Saya siksa ya. Oke, Ocit. Ya, chef. Saus Hong Kong atau apapun lah. Ini nama yang kamu mau ya. Sebenarnya it's good. Ini manis, asam, pedasnya itu pas. Di sini cuma masalah pengolahan sama komposisi aja. Kamu kalau udah serve nasi, sama itu artinya itu nasi dan lauk. Sedangkan oyster kamu udah masak nggak tahu berapa lama, jadinya satu cuma segini. Kisut ya, chef. Jadi jatuhnya itu adalah satu mangkok nasi dengan apa ini? Dengan oyster. Bumbu oyster. 5 buah sekecil ini. Iya. Udah nggak ada, oysternya udah nggak ada, udah hilang ya. Ocit, komposisinya nggak berimbang. Nasinya banyak, oysternya kecil. Oke, ya sayang sekali bentuknya tidak whole. Ya. Ada hidangan di mana oyster dipotong, tapi biasanya tidak menggunakan oyster yang masih fresh seperti itu. Ya, chef. Jadi di sini dari bentukannya aja yang kurang appetizing. Ya, chef. Aku lihat makanan yang Ocit, oysternya nggak ada sama sekali. Udah, Ocit, udah saatnya kamu pulang. Ya sosnya sebenarnya enak ya. Sausnya enak. Kalau kamu cuma tadi seperti apa? Kamu cuma bikin sos, kamu buka oysternya dengan baik, kamu tuang, kamu steam 2 menit, terus kamu kasih garnish lagi, Kasih kemangi. kemangi, or Tomat. even daun bawang. It would be a very nice dish. Tuh kan, chef, enak saus Hongkongnya. Saus Hongkongnya Ocit dibilang enak, tapi balik lagi, ini challenge oyster, bukan kerang darah saus Hongkong, Ocit. Thank you, Ocit. Makasih, chef. Menurut juri, bumbunya enak, tapi oysternya cukup memprihatinkan. Kayaknya di pressure test kali ini, aku masih aman deh. Oke, next, Alden. Alden bikin oyster di deep fry. Smart juga. Tapi nggak ada sausnya percuma, bro. Oke, Alden, apa ini? Deep fried oyster with herbs glaze. With what? Herbs glaze. Herbs. Herbs. Mau ke saus cuma agak Kamu bikin kurang. apa? Mayonnaise base? Mayo cuma agak pecah jadi masukin butter gitu. Oysternya Alden di deep fry. Semoga eksekusinya bener deh. Kadang-kadang kan dia suka ngide. Jadi mayonnaise-nya itu split, Ya, terus habis gitu kamu tambahin butter. tapi dikit. Cuma Dikit. kayak Oke. Well, kalau misalnya next time mayonnaise pecah itu ya yang pecah, ambil kuning telur lagi, kamu whisk pelan-pelan. Ya. It should hold, ya. Wah, Alden padahal mayonesnya udah pecah, tetap dituang. Wah, ngaco nih. Ini adalah herbs herbsnya ada glaze. ya Mayonnaise-nya pakai berapa telur? 2.
Betternya pakai apa aja? Katanya cuma egg, maizena dulu, terus egg, baru ke panko. Alden, sebenarnya deep fried oysternya ini bagus ya, enak. Dalam artian crustnya dapat. Tepungnya mau pakai apa aja? Maizena sebagai coating, terus ke egg, baru panko. Ada seasoning? Di telurnya sedikit. Di telurnya sedikit. Oke, that's the problem. Seharusnya kamu kasih seasoning sedikit ya di pankonya atau kamu pakai maizena. Sebenarnya nggak harus pakai maizena, juga tepung biasa bisa. Baru egg wash dan panko. Di sini permasalahannya adalah the sauce atau yang kamu bilang glaze. Di daerah saya ya di Texas, tetangga saya itu New Orleans, ada terkenal hidangan memang fried oyster seperti ini. Tapi bedanya yang bikin itu enak adalah sausnya itu diremekin kecil, dipisah, dan dia lebih kental. Jadi tidak kamu taruh di atas sesuatu yang kamu deep fried crunchy. Itu bikin soggy. Aku sih udah berencana untuk taruh sausnya itu diremekin kecil, cuma aku gak kasih kayak gitu karena itu terlihat lebih sangat split. Alden tahu sausnya dia gagal, tapi dia bilang itu glaze. Udah jago ngeles nih Alden. Ya, presentasi. It's okay, tapi kalau bisa dapat shellnya lebih bagus lagi. Coating mungkin bisa lebih baik lagi supaya semua even out dan juga bentuknya just nice gitu ya, merata. Sauce, kalau kamu tadi bilang split, oke, kamu bikin mayonnaise dan lain-lain, bisa diramekin. Tapi ini sauce yang benar-benar thick supaya kita bisa dip dan juga acidity-nya lebih tinggi. So it's nice and crunchy. But overall, one thing for sure, kamu masak oysternya ini dengan baik. Thank you, Jadi tidak terlalu mengkerut dan juga kenyal. It's still juicy ya. Oysternya Alden dibilang almost perfect, tapi sausnya itu sedikit bermasalah. Dan ini bukan pertama kalinya. Kayaknya kamu harus belajar bikin saus deh, Alden. Alden dengan oyster tempura dan sausnya yang kurang jadi. Kayaknya next time perlu lebih cepet deh kerjanya. Oke Alden, oysternya kematangannya baik. Di sini hati-hati dengan panko crumbs-nya. Yang punya saya dapat yang kurang rata, jadi ada beberapa bagian yang pankonya terlalu tebal. Oh. Kebanyakan orang deep fried oyster itu instead of pakai panko, pakai batter. Karena itu it's a different type of crunch. Panko itu crunchy. Kalau kamu buat semacam fish and chips, it's crispy. Ada crisp, ada crunch. Beda ya. Sedangkan oyster ini very delicate. Dia lembut. Jadi kalau pankonya itu ada bagian yang terlalu crunchy sampai tebal, itu mengganggu tekstur oysternya. Kamu harus make sure dia benar-benar bagus dan tipis saja. Dari komentar juri, mayones Alden dinilai gagal. Semoga aku sih yang aman. Thank you, Alden. Thank you, Alden. Walaupun ada minusnya yaitu di saus aku, tapi untuk oyster aku cukup sempurna. Mei, Ocit, Alden, kalian telah menyelesaikan pressure test kalian. Di tantangan one core menggunakan oyster, kami akan berdeliberasi untuk menentukan siapa dari kalian atau apakah ada yang harus pulang. Kayaknya Ocit deh yang pulang, soalnya oysternya masih kurang ter-highlight. Menurut aku sih yang pulang kali ini Alden, karena mayonesnya dinilai gagal sama juri. Oke, kami sudah berdeliberasi. Jadi kalian bertiga silahkan maju ke depan. Feeling aku sih yang kali ini pulang mungkin si Ocit, karena dengar dari komentar juri, makan Ocit itu kurang memuaskan. Kayaknya hari ini bakal pulang dua deh, Ocit dan Alden. Karena Ocit oysternya nggak jelas, Alden nggak ada sos. Gimana? Kita bertiga dipanggil maju, tapi di situ perasaan aku tetap yakin dan positif aku bakalan aman. Mei, Ocit, Alden.
Tentunya hidangan kalian semua ada kekurangannya. Di sini kita tinggal menimbang-nimbang mana yang lebih baik dari yang mana. Simple. Oke. Oyster bakar. Oyster bumbu Hongkong. Saus Hongkong. Saus Hongkong. Aku yakin sih kali ini aku masih bisa bertahan di MasterChef. Deep fried oyster. Deep fried oyster adalah salah satu cara pengolahan oyster yang memang lazim. Akan tetapi, mayonnaise atau sos kamu atau yang kamu bilang menjadi glaze itu buruk. Kayaknya di antara semuanya yang mungkin aman dulu antara Cimeme atau Alden. Tapi kalau boleh pilih salah satu, aku Cimeme aja deh. Untungnya, untuk kali ini, dish kamu masih aman, so Alden, kamu silakan naik ke atas. Wah, nggak heran Alden aman. Eksekusi oysternya bagus, walaupun glaze-nya emang pecah. Dibanding dua orang ini sih wajar aja ya Alden yang aman duluan. Oke, Meme, oyster bakar. Bumbu jimbaran. Sambalnya kurang acidity. Dan juga penataan oyster bisa lebih baik. Tingkat kematangan lebih baik. It was good. Meme, kamu masih aman. Aduh, thank you, Sam. Silakan. Duh, Cimeme, untung aja nggak terlalu parah oysternya. Jadi aman deh. Cime sih layak untuk lolos dari pressure test karena komentar juri masakan Cime itu cukup positif. Agak was-was sih buat Ocit, cuman kalau boleh dikasih kesempatan, mungkin Ocit juga masih aman. Tapi masa nggak ada yang pulang ya hari ini? Oke, Ocit. Ya, Sam. Saus Hongkong enak. Enak, kayaknya itu salah satu sos kamu yang enak, yang saya bisa ingat ya. Mas, Sam. Gurih, manis, asam, aromatik itu semuanya dapat. A very good sauce. Tapi dan again, ini adalah competition. Di kompetisi kali ini, di tantangan kali ini, kami sudah minta oyster harus di-highlight. Dan secara pengolahan oysternya memang belum baik. Kalau dengar komentar juri, aku worry banget. Kayaknya Ocit deh yang akan pulang. Dari komentar juri, olahan oyster Ocit udah menciut. Saya sangat berharap saya bisa bilang untuk kali ini tidak ada yang pulang. But that's not the case. Ocit, this is not your day. Jadi perjalanan kamu di MasterChef Indonesia harus berhenti di sini. Ya, Ocit, kamu kok pulang hari ini sih? Siapa yang akan bikin galeri ngakak lagi? Ternyata Ocit yang pulang. Aku sedih banget. Salah satu teman terdekat aku harus pulang. Ternyata aku yang harus pulang kali ini. Sedih sih, tapi aku harus tetap semangat. Saya boleh tos, Chef? Boleh. Boleh. Thank you. Thank you. Thank you, Chef. It's been good to have you here. It's good to have you Makasih, here. Chef. Take care. Good luck. Ya, sedih banget. Kemarin Pak Jul harus pulang. Terus sekarang aku yang harus pulang. Artinya mimpi aku di MasterChef cukup sampai sini. Sedih si Ocit pulang, tapi dia harusnya bangga. Karena walaupun masakannya ngaco, tapi rasanya tetap enak. Congrats ya, Cit. Jujur sedih banget Ocit pulang karena dia tuh menghibur banget. Tapi ngelihat kondisi oysternya, ya aku nggak kaget juga kalau dia pulang. Aku sedih banget Ocit pulang. Padahal kalau ada Ocit, bikin aku jadi nggak stres dan happy di galeri ketawa-ketawa. Ya ampun Ocit, hati aku sama Sharon hancur banget ditinggalin kamu. Nggak ada lagi deh yang masukin buah ke makanannya. Tenang aja Cit, ini bukan akhir segalanya. Berjuang lagi ya di luar sana, pasti bisa. Ocit, sukses ya. Jangan coba-coba masakan aneh-aneh lagi deh. Terima kasih buat keluarga yang udah dukung aku bisa melangkah sejauh ini. Dan juga buat juri yang udah ngedidik aku di MasterChef sehingga aku bisa jadi lebih kuat dan bisa memasak. Thank you, Ocit. It's Thank been you, good to Ocit. have you. Meskipun aku pulang hari ini, Noni, Sharon, kalian harus tetap semangat ya.
Ocit, thank you banget udah bring colors into the gallery dengan masakan-masakan lucu kamu. Semoga kamu bisa explore lagi di luar sana dan gak bikin masakan aneh-aneh lagi ya. Untuk kalian semua yang di atas, congratulations. Kalian masih aman dan lanjut ke challenge seterusnya dan masih bisa berkompetisi. Congratulations. Alhamdulillah di challenge ini saya masih aman. Saatnya saya memperbaiki diri. Saya pasti bisa, insya Allah. Oke, aku udah lolos lagi. Kompetisinya makin dikit, aku harus tetap maju. Study the game, karena kalian tidak akan tahu ada challenge apa yang ada di depan kalian. Dan kalian tidak akan pernah tahu. You just have to be better and better and better. Harapan aku untuk di challenge berikutnya, aku bisa masak masakan yang terbaik dan enak. Gak sabar buat challenge selanjutnya. Challenge selanjutnya jangan-jangan ada bintang tamu nih. Oke, have a good rest. Thank you.